Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai persamaan fungsi eksponen. Persamaan fungsi eksponen ini merupakan lanjutan dari seri video sebelumnya mengenai bentuk pangkat dan bentuk akar. Baik, kita langsung saja mulai ke persamaan fungsi eksponen itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas mengenai beberapa poin sifat-sifat dari persamaan fungsi eksponen. Yang pertama, jika terdapat A pangkat fx sama dengan A pangkat n dengan A harus lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh 1, maka nilai fx-nya sama dengan nilai n-nya. Kemudian jika kita menemukan bentuk A pangkat fx sama dengan 1 dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh 1, maka nilai fx-nya sama dengan 0. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh 1, maka nilai fx-nya akan sama dengan gx. Jika pula kita ketika menemukan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di sini yang sama adalah bentuk pangkatnya, di mana A-nya lebih dari 0 dan A tidak boleh 1, B juga lebih dari 0 dan B tidak boleh 1, dan A juga tidak boleh sama dengan B, maka fx sama dengan 0. Kemudian yang kelima ada jika hx sama dengan fx sama dengan hx pangkat gx, maka terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, hx-nya bisa sama dengan 0 jika fx-nya lebih dari 0 dan gx-nya lebih dari 0 dengan menguji nilai x ke fungsi fx dan gx. Bisa juga nilai hx sama dengan 1, bisa juga hx-nya bernilai negatif 1 dengan syarat fx dan gx-nya keduanya ganjil atau keduanya genap dengan menguji nilai x ke fungsi gx dan fungsi fx. Atau juga kemungkinan berikutnya adalah nilai fx-nya sama dengan gx. Berikutnya yaitu jika hx pangkat fx sama dengan 1, kemungkinannya ada 3, bisa fx-nya sama dengan 0, asalkan hx tidak sama dengan 0 dengan mengujikan nilai x ke fungsi hx, atau juga hx bisa bernilai 1, bisa juga hx bernilai negatif 1 dengan hx pangkat fx-nya sama dengan 1. Kemudian jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dengan A lebih dari 0, A juga tidak boleh 1, B lebih dari 0 dan B juga tidak boleh sama dengan 1, maka nilai fx logaritma A sama dengan fx logaritma B. Jika A pangkat fx sama dengan B, maka dengan A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka nilai fx-nya akan sama dengan logaritma B dibagi dengan logaritma A, atau bisa dituliskan dalam bentuk logaritma B dengan basis A. Berikutnya kita akan bahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Di sini ada 4 poin. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx untuk A-nya lebih dari 1. Jika kebalikannya yaitu A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx dengan A lebih dari 1 juga. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx untuk A-nya itu di antara 0 dan 1. Ini bersifat kebalikan ya tandanya. Kemudian jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari sama dengan gx untuk A-nya itu di antara 0 dan 1. Kita langsung ke contoh soal saja biar lebih memahaminya. Contoh pertama, penyelesaian dari 2 pangkat x pangkat 2 min 3x sama dengan dikurangi 4 sama dengan 4 pangkat x plus 1. Di sini kita buat basisnya sama terlebih dahulu, di mana kita bisa tuliskan 2 pangkat x pangkat 2 dikurangi 3x min 4 sama dengan, 4 kita bisa rubah menjadi 2 pangkat, yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan oleh x plus 1, maka hasilnya 2 pangkat 2x plus 2, sebelah kirinya 2x pangkat 2 min 3x min 4. Jika basisnya sudah sama, maka kita bisa tuliskan pangkatnya saja seperti sifat yang sudah dibahas tadi, yaitu dimana x pangkat 2 min 3x min 4 akan sama dengan 2x plus 2. Kita bisa langsung selesaikan secara aljabar, maka x pangkat 2 min 3x min 2x dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 0, maka hasilnya x pangkat 2 min 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Otomatis dari sini kita bisa langsung selesaikan dengan pemfaktoran.
yaitu X pangkat berapa, X tambah berapa, dua buah bilangan yang kalau dijumlah hasilnya negatif 5 kalau dikali negatif 6, yaitu bilangan negatif 6 dan 1. Maka kita bisa tuliskan nilai X nya akan sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 1. Seperti itu. Berikutnya adalah soal nomor 2, di mana penyelesaian dari persamaan akar pangkat tinggi dari 625 dipangkatkan 2x plus 3 sama dengan 5 pangkat 2 per 3x plus 2. Ini harusnya pangkat 3 ya, berarti kita bisa selesaikan. Berarti nanti kita bisa bentuk 625 itu menjadi 5 pangkat 4 dipangkatkan 2x plus 3 akar pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 per 3x plus 2. Setelah itu kita bisa kalikan 5 pangkat 8x plus 12 per 3 sama dengan 5 pangkat 2 per 3x plus 2. Karena di sini bentuk basis atau bilangan pokok sudah sama, maka kita bisa sebutkan menjadi 8x plus 12 sama per 3 akan sama dengan 2 per 3x plus 2. Setelah itu kita bisa kalikan dengan 3 biar 3 nya bisa hilang ya. Maka jadi 8x plus 12, ini jadi 2x, karena dikali 3 maka ini hasilnya adalah 6. Kita bisa selesaikan, X nya jadi 6x karena 8 dikurangi 2. Kemudian di sini 6 kurangi 12 negatif 6, maka X nya sama dengan negatif 1. Soal berikutnya, jika XY merupakan memenuhi sistem persamaan 5 pangkat X min 2Y plus 1 sama dengan 25 X min 2Y dan 4X min Y plus 2 sama dengan 32 X min 2Y plus 1. Tentukan nilai X dikali Y-nya. Teman-teman, untuk menyelesaikan soal ini kita kerjain satu-satu saja. Yang pertama kita selesaikan dulu yang basis 5. X min 2Y plus 1 akan sama dengan 25. 25 di sini kita bisa ganti menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan X min 2Y. Maka hasilnya 5 pangkat 2X min 4Y. Di kanannya 5 pangkat X min 2Y plus 1. Karena basisnya sudah sama, maka kita bisa tuliskan pangkatnya saja. Maka X min 2Y plus 1 sama dengan 2X min 4Y. Disederhanakan jadinya X dikurangi 2X min X min 2Y tambah 4Y plus 2Y sama dengan negatif 1. Ini persamaan pertama. Berikutnya kita cari persamaan keduanya dengan mencari nilai X dan Y nya dari yang basis 4, yaitu 4 pangkat X min Y plus 2 sama dengan 32 pangkat X min 2Y plus 1. Di sini 4 nya kita bikin menjadi 2 pangkat 2 X min Y plus 2. 32 juga menjadi 3 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 X min 2Y plus 1. Kita bisa langsung selesaikan. Berarti nanti hasilnya adalah 2 dikali X min Y plus 2 sama dengan 5 dikali X min 2Y plus 1. Sederhanakan saja, bisa kita selesaikan dulu. 2X min 2Y plus 4 akan sama dengan 5X min 10Y plus 5. Maka hasilnya adalah di sini negatif 3x plus 8y sama dengan 5 kurangi 4 1. Ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita lakukan penyelesaian, baik itu eliminasi ataupun substitusi, atau bisa melakukan penggabungannya. Kita eliminasi saja. Eliminasi 1 dan 2. Maka kita bisa selesaikan negatif X 2Y sama dengan negatif 1 dan 3X plus 8Y sama dengan 1. Kita kalikan
atasnya kita kali dengan 4, bawahnya kita kali dengan 1. Maka hasilnya adalah negatif 4x plus 8y sama dengan negatif 4. Kemudian yang bawahnya adalah tetap 3x plus 8y sama dengan 1. Kita lakukan pengurangan, maka hasilnya negatif 4x dikurangi, ini harusnya negatif 3x ya sesuai di soal. Ini juga negatif 4x dikurangi negatif 3x, hasilnya negatif x sama dengan negatif 5 ya, maka x sama dengan 5. Kalau x sama dengan 5, berapakah nilai y nya? Kita langsung substitusi saja. Substitusi x ke persamaan pertama, yaitu negatif x plus 2y sama dengan negatif 1, maka negatif 5 plus 2y sama dengan negatif 1, berarti 2y nya sama dengan negatif 1 plus 5 yaitu 4, maka 2y sama dengan 2. Y nya sama dengan 2. Y nya 2, x nya sama dengan 5, maka x dikali y sama dengan 5 dikali 2 yaitu 10. Itu adalah jawaban dari soal nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Jika 4 pangkat m plus 1 ditambah 4 pangkat m sama dengan 15, maka 8 pangkat m nya berapa? Kita bisa selesaikan 4 pangkat m plus 1 ditambah 4 pangkat m sama dengan 15. 4 pangkat m itu plus 1 itu kita bisa tulis menjadi 4 pangkat m plus 4 pangkat m dikali 4 ditambah 4 pangkat m sama dengan 15 ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan, sederhanakan bahwa di sini 4 pangkat m-nya yang pertama ada 4, yang sini 4 pangkat m-nya ada 1, maka kita bisa selesaikan jadi 4 pangkat m-nya sebanyak 5. Jadi 4 pangkat m sama dengan 3. 4 pangkat m itu kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat 2 m, yaitu sama dengan 3 ya. Maka atau kita bisa ganti jadi 2 pangkat m pangkat 2 sama dengan 3. Kemudian pangkatkan 3/2 ya masing-masing ya, biar mendapatkan 8. Maka 2 pangkat m pangkat 2 kita pangkatkan 3/2, kanannya juga kita pangkatkan 3/2. Ini 2 nya habis, maka 2 pangkat m pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dari akar 2. Ini hasilnya kita bisa ganti 2 pangkat 3m sama dengan, kita tulis ulang yang ini ya, akar pangkat 3 dari di sini kita bisa ganti, atau bisa kita selesaikan bentuk ininya dalam bentuk yang lebih rapi ya. Akar pangkat 3 pangkat 3/2 itu kita bisa ganti menjadi 3 akar 3 ya. Nah, 2 pangkat 3m itu sama dengan 8m, berarti 8m nya sama dengan 3 akar 3. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2x plus 3 sama dengan 27 pangkat x plus 5 akar pangkat 3. Maka kita bisa sederhanakan 3 pangkat 2x plus 3, yang ini 27 pangkat x plus 5 per 3. 27 itu kita bisa ganti menjadi 3 pangkat 3, ini x plus 5 per 3, ini 3 pangkat 2x plus 3. Ini kita bisa hapus ya, sederhanakan, dicoret, jadi sisa 3 pangkat x plus 5, di sini 3 pangkat 2x plus 3. Karena basisnya sama dan basisnya sama, maka kita bisa selesaikan menjadi 2x plus 3 sama dengan x plus 5. Maka nilai x sama dengan 2. Soal nomor 6. Jika 1/3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2x plus 1 akar pangkat 2 sama dengan 27, nilai x nya berapa? Ini bisa kita ganti menjadi 3 pangkat negatif 2 ya. Ini juga kita bisa selesaikan jadi 2x plus 1 per 2, 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, kita bisa langsung kalikan, karena dikali maka dijumlah, negatif 2 ditambah 2x plus 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 3.
Karena basis sudah sama, maka kita bisa tuliskan negatif 2 plus 2x plus 1 per 2 sama dengan 3. Maka 2x plus 1 per 2 sama dengan 5 ya. Kita jumlahkan. Kemudian 2x plus 1 sama dengan 10, maka x-nya sama dengan 9 per 2. Berikutnya 7x pangkat 2 plus x min 6 sama dengan 1/49 pangkat x min 1. Sama ini juga 7 pangkat x pangkat 2 plus x min 6. Nah 49 itu sama aja kayak 7 pangkat 2, karena dia bentuknya penyebut maka jadi bentuknya negatif ya. 7 pangkat negatif 2 dipangkatkan x min 1. Maka kita bisa tuliskan x pangkat 2 plus x min 6 sama dengan min 2 dikali x min 1. Maka hasilnya x pangkat 2 plus x min 6 sama dengan min 2x plus 2. Hasilnya berarti x pangkat 2 plus 3x berapa nih? Hasilnya adalah 8 ya, negatif 8 sama dengan 0. Kita cek ada yang salah atau tidak. Oh ya, ada salah penulisan berarti ya. Di sini harusnya 7-nya pangkat 2 ya, sorry, karena 7-nya pangkat 2, di sini pangkat 2, maka di sini juga harusnya pangkat 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini jadi 2 maksudnya. Kalau ini jadi 2, ini berarti 4. Kalau ini 4 berarti ini bukan 8 tapi 10. Nah kalau ini udah bisa nih, sama dengan 0, maka x nya plus 5 x min 2, maka x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 2. Soal nomor 8, pertidaksamaan 2x pangkat 2 plus 3x min 5 sama kurang lebih dari sama dengan 81. Di sini kita gunakan pertidaksamaan 3 pangkat 2x pangkat 2 plus 3x min 5 lebih dari sama dengan 3 pangkat 4. 81 itu kan 3 pangkat 4. Karena di sini a-nya atau basisnya lebih dari 1, maka kita bisa selesaikan jadinya 2x pangkat 2 plus 3x min 5 lebih dari sama dengan 4. Maka hasilnya 2x pangkat 2 plus 3x min 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lakukan pemfaktoran. Cara gampang pemfaktoran ketika a-nya lebih dari 1 yaitu kita lakukan x pangkat 2 3x min, nah 2 yang di sini kita kalikan dengan 9 yaitu 18 sama dengan 0. Maka kita bisa cari nilai faktornya, yaitu kalau dikali 18 kalau dijumlah 3 yaitu berarti plus 6 sama x min 3 sama dengan 0. Maka sebelumnya tadi kan kita angka 2 nya kita hilangkan. Nah setelah itu angka 2 nya kita masukkan lagi di bawah sih bilangan itu sendiri. Maka hasilnya adalah x nya plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3 atau x nya 3 per 2. Karena dia bentuknya pertidaksamaan, maka kita cek bentuk dari garis bilangannya. Karena dia sama dengan, maka kita buat bulatan penuh, artinya bilangan tersebut ikut serta ke dalam perhitungan, yaitu negatif 3 dan 3 per 2. Kemudian kita cek di antara bilangan negatif 3 dan 3 per 2, kita ambil bilangan 0. Ketika ambil bilangan 0, maka 0 ada di bilangan, ada di antara sini ya. 0 disubstitusikan ke bentuk soal, yaitu 0 dipangkatkan 2 dikali 2, 0 ditambah 0 dikurangi 9, maka hasilnya adalah negatif. Maka nilai positifnya ada di sini dan di sini. Otomatis tandanya harus ke kanan dan atau ke kiri. Dari sini dapat simpulkan bahwa nilai x-nya itu kurang dari sama dengan negatif 3 atau x-nya lebih dari sama dengan 3 per 2. Ini adalah daerah jawaban nomor 8. Kita lanjut ke nomor 9. 2 pangkat 4x dikurangi 2 pangkat 2 dikali x plus 1 tambah 3. Kita bisa langsung pisahkan. Kita punya clue. Di sini pangkatnya 4x, berarti kita bisa pangkatkan menjadi 2x pangkat 2. Ini juga kita bisa ganti menjadi 2x plus 2 plus 3 kurang dari 0. Maka 2 pangkat 2x plus 2 dikurangi 2 pangkat x. Nah karena penjumlahan kita bisa ganti ke dalam bentuk perkalian, yaitu 2 pangkat 2 plus 3 lebih kurang dari 0. Kita misalkan
Misalkan 2 pangkat 2x sama dengan A, maka kita bisa tuliskan A pangkat 2 min 4A plus 3 kurang dari 0. Maka kita bisa faktorkan, hasilnya adalah min 3 A min 1. Berarti A nya akan sama dengan 1 atau A sama dengan 3. Kemudian kita cek A nya itu kan 2 pangkat 2x, maka 2 pangkat 2x sama dengan 1, maka x nya pasti sama dengan 0. Kemudian ketika 2 pangkat 2x sama dengan 3, maka kita bisa ganti 2 pangkat x kita akarkan 2, maka hasil akar dari 3. Maka ini kita bisa tuliskan x nya adalah logaritma akar 3 dengan basis 2. Kita cek terlebih dahulu daerahnya, yaitu di 0 dan logaritma akar 3 dari 2. Nah, titiknya di sini. Kita bikin 2 bulatan kosong. Setelah itu kita bikin bilangan negatif. Ketika kita substitusikan bilangan negatif ke sini, negatif, maka hasilnya tetap negatif, maka ini negatif. Ini negatif dikali negatif hasilnya positif, maka ini positif. Di sebelah sini juga pasti positif. Karena di sini kanan kirinya positif, maka yang negatif adalah di tengah. Berarti daerah yang dicari adalah x-nya itu di antara 0, x-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari logaritma akar 3 dari 2. Itu. Kemudian nomor 10, jika saya punya 2 pangkat x pangkat 2 min 2x kurang dari 4 pangkat x min p akar pangkat 2 dengan nilai x-nya itu 1 atau 2, maka nilai p-nya berapa? Ya, kita bisa selesaikan seperti biasa ya. Maka 2 pangkat x pangkat 2 min 2x kurang dari, ini kan 4 itu 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 pangkat x min p per 2. Maka kita bisa tuliskan menjadi 2 pangkat x min p, ininya 2 pangkat x pangkat 2 min 2x. Karena dia nilai a nya lebih dari 1, maka kita bisa tuliskan x pangkat 2 min 2x kurang dari x min p, maka x kuadrat min 2x plus x min x harusnya min x plus p kurang dari 0, maka nilai fungsinya x kuadrat min 3x plus p kurang dari 0. Nah, kita kan punya nilai x itu 1 atau 2, maka 1 atau 2 itu adalah daerah, sebetulnya daerah jawabannya yaitu 1 dan 2. Maka kita bisa substitusikan nilai 1 atau 2 ke fungsi tersebut, maka dapat nilai p nya. Kita coba 1, misalkan 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 plus p sama dengan 0, maka nilai p nya pasti 2. Kalau kita coba hasilnya dari 2 juga tetap sama ya, 2 pangkat 2 3 kali 2 tambah p sama dengan 0, maka p juga pasti 2. Jadi jawabannya p nya sama dengan 2. Soal terakhir, yaitu jika saya punya 1/5 pangkat 2x plus 1 akar pangkat 2 lebih dari 1/25 x pangkat min 2, maka hasilnya kita bisa tulis 1/5 2x plus 1 per 2 lebih dari 5 pangkat negatif 2, karena 25 jangan dibikin pangkat, jadi jangan dibikin 5 tapi 1/5 aja, maka hasilnya 2 pangkat x min 2, maka hasilnya adalah 2x plus 1 per 2. Nah, ingat kalau dia a nya kurang dari atau di antara 0 dan 1, maka tandanya kebalik, 2x plus 1 per 2 kurang dari 2 kali x min 2. Oke, bisa kita selesaikan, hasilnya 2x plus 1, hasilnya dikali sana aja ya, 2 nya jadi 4x 4, kita tulis aja hasilnya gini, jadi 4x min 8, ininya 2x plus 1, maka kita bisa pindahkan jadi negatif 2x kurang dari negatif 9, maka x nya lebih dari 9 per 2, seperti itu. Itu saja yang bisa dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Ini videonya agak panjang, mohon maaf, tetapi semoga bermanfaat ya. Pelajari lagi, baca lagi, dan pahami apa yang masih belum dipahami. Terima kasih banyak dan dadah.